Surya hanyalah seorang pemuda miskin dari desa Karanjati. Seorang yang bahkan untuk makan sehari-hari pun harus bergantung pada belas kasihan tetangga. Setiap pagi, ia menatap rumah-rumah megah di kejauhan dengan dengki membara di hatinya. Kenapa hidup begitu tidak adil? Kenapa kekayaan selalu jatuh ke tangan orang lain, sementara ia hanya diwarisi tanah tandus dan bubuk reot? Ketika malam Jumat Kliwon tiba, dengan bulan yang tertutup kabut tebal, Surya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan, di mana kabarnya ada sosok misterius yang mampu memberikan kekayaan instan kepada siapa saja yang berani menukar jiwanya. Di tengah kabut, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul, matanya cekung, kulitnya keriput bagai kulit ular tua. Ia menyerahkan sebuah kendi tanah liat bertutup kain merah kepada Surya, tanpa sepatah kata pun. Seolah semua sudah dimengerti. Tanpa pikir panjang, Surya menerima kendi itu. Ia hanya berpikir tentang emas, rumah megah, dan kekuasaan yang akan segera menjadi miliknya. Kendi tersebut, asap tipis mengepul dari dalamnya, disusul dengan kemunculan makhluk kecil berbentuk bayi, bertubuh kehijauan dengan mata hitam legam. Tuyul, makhluk itu menatapnya dengan tatapan penuh harap, lalu merangkak ke arahnya dan menggenggam jemarinya. Sejak malam itu, Surya resmi menjadi majikan tuyul. Kehidupan Surya berubah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari, ia menemukan koin-koin emas di bawah kasurnya, perhiasan dalam ladang kosong, dan dompet-dompet penuh uang di jalanan desa. Kekayaannya bertambah pesat. Ia membeli tanah, membangun rumah terbesar di Karanjati, dan menjadi orang yang paling dihormati atau lebih tepatnya, ditakuti. Namun ada harga yang harus dibayar. Setiap malam, tuyul itu menawalnya hanya setetes dari ujung jari, tapi malam demi malam, permintaannya bertambah. Tuyul itu menjadi rakus. Ia ingin semangkuk darah, ia ingin daging segar, ia ingin lebih. Ketika Surya mencoba menolak, ia segera merasakan kutukannya. Uang yang ia kumpulkan lenyap semalaman. Ternaknya mati mendadak, tanamannya membusuk dalam semalam. Tuyul itu datang menghantui dalam mimpinya, menuntut lebih, dengan suara melengkingnya membuat telinga berdarah. Putus asa, Surya mulai mencari korban. Awalnya ia menyasar binatang, ayam, kambing, anjing liar, tapi tuyul itu marah, menangis keras, dan menghilangkan seluruh isi rumah Surya semalaman. Tak ada pilihan lain untuk mempertahankan hartanya. Surya harus mengorbankan darah manusia. Ia mulai mengincar orang-orang luar desa, para pengelana yang kebetulan lewat di jalan setapak. Di malam-malam gelap, ia menyeret tubuh-tubuh mereka ke belakang rumah. Tuyul itu menyambut setiap korban dengan tawa gembira, seperti anak kecil mendapat mainan baru. Semakin banyak korban, semakin banyak emas yang mengalir. Rumah Surya kini penuh ukiran emas, meja makan bertabur perhiasan, ladang padi berlimpah ruah. Tapi wajah Surya berubah. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia tak pernah bisa tidur tanpa mimpi buruk. Kadang-kadang, di malam sunyi, suara-suara dari sumur belakang rumah memanggilnya. Suara korban-korbannya merintih dan menangis dalam kegelapan. Tuyul itu tumbuh dari makhluk kecil seukuran bayi. Kini tingginya hampir setara dengan Surya. Tubuhnya kekar, matanya bersinar merah dalam kegelapan. Ia tak lagi meminta dengan lirih, melainkan memerintah dengan suara berat seperti batu berguling jika tidak. Surya takut, tapi tak berani melawan. Ia telah menjadi budak dari makhluk yang dulu ia kira pelayan. Ia tahu satu hal, jika nyawanya terancam. Penduduk desa mulai curiga. Mereka mencium bau busuk dari rumah Surya. Anak-anak mulai hilang. Mayat ditemukan di sungai dengan tubuh membiru dan bekas gigitan aneh. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang gelap. Malam purnama besar, warga desa yang dipimpin Kiai Anwar berkumpul. Mereka berdoa, membawa obor dan kitab suci, mendatangi rumah Surya. Dengan teriakan lantang, mereka membakar rumah megah itu. Surya berlari keluar, tubuhnya setengah terbakar, berteriak minta tolong. Tuyul itu muncul di belakangnya, tertawa dengan suara seram, menyeret Surya kembali ke kobaran api. Api melalap keduanya, disertai jeritannya mengguncang bumi. Paginya, yang tersisa hanyalah abu. Tidak ada mayat,
Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sebuah tanah liat retak, tergeletak di antara puing-puing. Warga meninggalkan tempat itu begitu saja. Mereka tidak berani mendekat, apalagi membangun apapun di atasnya. Mereka tahu sesuatu yang kelam masih bersemayam di sana. Bertahun-tahun kemudian, tanah bekas rumah Surya tetap kosong. Rumput liar tumbuh liar. Burung gagak bertengger di pagar kayu lapuk. Anak-anak bilarang bermain dekat sana. Namun pada malam-malam tanpa bulan, suara cekikikan halus masih terdengar dari arah tanah kosong itu. Disusul suara langkah kecil yang berlari-lari di antara bayangan. Tuyul itu masih ada, lapar, haus, menunggu, dan suatu saat akan ada lagi manusia bodoh yang serakah yang akan membangunkannya kembali.